Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini di hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 melalui channel YouTube GKJ Condong Catur dalam acara renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini kembali kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan, dan pada pagi hari ini topiknya adalah palungan kesolideran Allah kepada manusia. Ayat pagi ini akan terambil dari Lukas 2 ayat 6-7 dan nanti akan dibacakan oleh adik kita Cio dari Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Sebelum kita memasuki renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kembali membangunkan kami dari istirahat kami, dan kami sedikit akan membuka firman-Mu dan merenungkannya, kiranya dapat berguna bagi kehidupan kami dan sepanjang hari ini kami dapat melakukan aktivitas turut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan memimpin dan menyertai kami dalam kami membaca dan juga merenungkannya. Terima kasih. Amin. Selanjutnya kami persilakan Dik Cio untuk membacakannya untuk kita. Silakan Dik Cio. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 2 ayat 6-7 yang demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dik Cio. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari-hari ini adalah masa-masa Advent, di mana sebentar lagi kita akan memperingati dan merayakan Natal. Sudah sangat terkenal dan familiar dari waktu ke waktu bahwa kita menyadari ketika Yesus dilahirkan dan ditaruh di dalam palungan di tempat makanan ternak, kondisinya sangat memprihatinkan. Kelahiran Yesus membawa sukacita besar bagi seluruh bangsa, karena kelahirannya membawa keselamatan. Mengapa kelahiran Yesus melalui cara yang begitu eksotis dalam tanda petik? Karena lain daripada yang lain, bahkan lahir di tempat yang sama sekali tidak layak, yaitu di palungan. Palungan adalah simbol dari kesolideran Allah kepada manusia. Saat itu ada begitu banyak orang yang menderita, entah itu menderita dalam kemiskinan, sakit penyakit, ataupun kehilangan pengharapan. Maka karena kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia, Allah tidak saja bersimpati kepada manusia, tapi lebih dari itu, Ia berempati kepada manusia. Allah betul-betul ingin merasakan bagaimana menderitanya hidup manusia yang terpinggirkan. Oleh sebab itulah melalui kelahirannya di palungan, Allah benar-benar ingin membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang solider, Allah yang berkenan untuk menjadi sama seperti manusia, bahkan sama dalam penderitaannya. Orang yang menderita, entah itu menderita karena kemiskinan, sakit penyakit, ataupun kehilangan pengharapan, sampai saat ini pasti ada di sekitar kita. Dan meneladani Allah yang telah solider kepada manusia, mari dengan apa yang kita bisa, kita juga menjaga solidaritas antar sesama kita. Dengan apa yang kita miliki dan kita mampu, kita dapat sedikit meringankan beban orang-orang di sekitar kita yang sakit, yang menderita, dan kehilangan pengharapan. Bukan saja kita membantu, pasti juga kita pernah dibantu. Pasti masih banyak orang yang solider kepada kita, membantu dan meringankan beban kita. Oleh karena itulah kita dipanggil melalui peristiwa Natal. Mari kita menjaga solidaritas, sehingga
bila ada teman, sahabat, tetangga, saudara kita yang sedang dalam kondisi sakit, terpinggirkan, menderita, dan kehilangan pengharapan. Mari semampu kita membantu mereka. Dan kita percaya Tuhan hadir juga melalui orang-orang lain yang sering menghibur, menguatkan, dan menolong kita. Dengan inilah makna Natal tetap dapat tumbuh dan kita lestarikan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semua akan menjadi lebih baik dan terberkati. Mari kita terus menjaga solidaritas seperti Allah telah sangat solider kepada kita melalui kelahiran Kristus di Balungan. Amin. Terima kasih. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat merenungkan sedikit dari firman-Mu dan merenungkannya kiranya dapat berguna bagi kehidupan kami. Di masa-masa Advent ini, kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kami, sehingga kami dapat menghayati makna Natal dalam kehidupan kami, di mana kesederhanaan, kerendah hatian harus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami harus solider dengan sesama kami, dimanapun kami berada. Selanjutnya pagi ini kami akan kembali beraktivitas. Tuhan kiranya memimpin dan memberkati, sehingga hari-hari kami dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, sebagai cerminan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati kita semua.